Pernah kebayang nggak ada sebuah teks suci yang isinya bukan cuma ajaran spiritual, tapi juga semacam cetak biru untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab? Nah, itulah intinya surat An-Nisa. Bisa dibilang ini adalah sebuah konstitusi sosial, dan hari ini kita akan bedah isinya bareng-bareng. Yuk kita mulai. Oke, pertama, kita pahami dulu namanya. An-Nisa itu artinya para perempuan. Penamaan ini bukan sembarangan loh. Ini penting banget. Di zaman ketika hak-hak perempuan seringkali diabaikan, surat ini justru mendedikasikan sebagian besar isinya untuk menegakkan perlindungan, hak waris, dan martabat mereka. Jadi ini bukan sekedar detail ya, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat. Keadilan sosial itu dimulainya dari keadilan bagi perempuan. Biar kita lebih paham peran uniknya An-Nisa, coba deh kita bandingkan dengan surat-surat sebelumnya. Gampangnya gini, kalau Al-Baqarah itu meletakkan fondasi hukum, dan Ali Imran itu memperkuat tiang-tiang keimanan, nah, An-Nisa ini arsiteknya. Surat inilah yang menerjemahkan hukum dan iman tadi menjadi sebuah cetak biru yang praktis untuk masyarakat. Jadi ini adalah panduan tentang gimana sih cara mewujudkan keadilan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Kita akan lihat gimana konstitusi sosial ini dibangun lapis demi lapis. Kita mulai dari fondasi yang paling kecil dan paling penting, keluarga. Terus kita akan perluas pandangan kita ke komunitas yang adil, lalu naik lagi ke level pemerintahan dan cara menyelesaikan konflik. Nah, di akhir, kita akan simpulkan jadi 5 pilar inti yang menopang semuanya dan merenungkan pesan utamanya. Oke, bagian pertama dari konstitusi sosial ini dimulai dari tempat yang paling mendasar, rumah. Surat An-Nisa seakan-akan bilang, hey, masyarakat yang kokoh itu cuma bisa dibangun di atas keluarga yang adil dan terlindungi. Nah, ayat 1-35 itu menguraikan cetak biru untuk fondasi ini. Prinsip-prinsip yang diletakkan di sini, wah, ini benar-benar transformatif pada masanya. Dimulai dengan menegaskan kalau semua manusia itu asalnya satu, setara. Ini dasar ideologis untuk melawan diskriminasi kan? Lalu secara praktis, surat ini ngasih hak ekonomi ke perempuan lewat mahar, melindungi properti anak yatim dari eksploitasi, dan menetapkan kerangka kepemimpinan yang adil dalam keluarga. Ini bukan cuma aturan biasa, ini adalah reformasi sosial di tingkat paling akar. Jadi, poin krusialnya tuh ini, sehat atau tidaknya sebuah masyarakat itu berhubungan langsung dengan sehat atau tidaknya unit keluarganya. Keadilan harus dimulai dari sini. Kalau enggak ya, keadilan itu enggak akan pernah bisa meluas ke level yang lebih besar. Setelah fondasi keluarga kokoh, prinsip keadilan ini kemudian meluas keluar rumah, membentuk sebuah komunitas yang solid. Disinilah kita lihat gimana etika pribadi itu diubah jadi tanggung jawab sosial. Semua ini diuraikan di ayat 36-57. Konsepnya ini digambarkan dengan brilian. Iman itu bukan sesuatu yang abstrak dan melayang-layang di atas sana. Kewajiban kita untuk menyembah Tuhan itu secara langsung dan nggak bisa dipisahkan harus mengalir jadi tindakan nyata. Berbuat baik ke orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, bahkan tetangga dan musafir. Pesannya jelas banget, spiritualitas sejati itu harus kelihatan wujudnya dalam kepedulian sosial. Nah ini dia inti filosofisnya. Percaya pada Tuhan yang Esa atau Tauhid itu nggak berhenti di keyakinan pribadi aja, tapi harus berbuah jadi empati sosial. Surat ini ngajarin kita kalau iman yang cuma vertikal ke atas, ke Tuhan, tanpa ada wujud horizontalnya ke sesama manusia, itu adalah iman yang belum lengkap. Sekarang kita naik level ke tingkat makro. Setelah membangun keluarga dan komunitas, An-Nisa kemudian meletakkan prinsip-prinsip untuk pemerintahan yang adil, supremasi hukum, dan bahkan etika dalam keadaan konflik. Prinsip-prinsip pemerintahan yang digariskan di sini tuh rasanya modern banget ya. Pertama, meritokrasi, serahkan tugas kepada ahlinya. Kedua, supremasi hukum, keadilan itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketiga, kita harus taat secara konstruktif pada pemimpin yang adil. Dan keempat, harus ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa. Ini kan pada dasarnya pilar-pilar negara hukum. Dan disinilah letak standar keadilan yang paling radikal menurut saya. Teks ini menuntut sebuah moralitas universal yang melampaui semua loyalitas suku, keluarga, atau kelompok. Keadilan harus ditegakkan, bahkan kalau itu artinya kita harus bersaksi melawan diri kita sendiri atau kelompok kita. Benar ya tetap benar, nggak ada syaratnya. Bahkan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun seperti perang, ada aturan yang jelas. Konflik itu hanya dibenarkan kalau tujuannya untuk membela diri atau untuk melindungi mereka yang tertindas. Tujuannya bukan untuk agresi, tapi untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah.
Oke, dari semua detail arsitektur sosial yang sudah kita bahas, kita bisa saring jadi 5 pilar fundamental. Inilah nilai-nilai inti yang jadi penopang seluruh struktur surat An-Nisa. Kalau kita rangkum, inilah kelima pilar itu. Kesetaraan, perlindungan bagi yang lemah, keadilan yang mutlak, kepemimpinan sebagai amanah, dan iman yang terintegrasi dengan aksi sosial. Kelima nilai ini, kalau digabungkan, membentuk sebuah visi masyarakat di mana spiritualitas dan keadilan sosial itu ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Setelah semua detail hukum dan prinsip etika tadi, sebenarnya apa sih pesan utama di balik semuanya? Apa tujuan akhir dari konstitusi sosial yang luar biasa ini? Pertanyaan filosofis utamanya kan? Jadi begini, pertanyaan yang coba dijawab oleh seluruh surat ini. Gimana caranya membangun sebuah masyarakat yang saleh secara spiritual, tapi di saat yang sama juga adil secara struktural? Dan jawaban dari An-Nisa itu sangat terstruktur dan indah, mengikuti alur yang sudah kita jelajahi, mulai dari fondasi, keluarga yang adil, lalu bangun pilar kepedulian dengan melindungi mereka yang rentan, tegakkan atap supremasi hukum yang menaungi semua orang tanpa terkecuali, dan pastikan seluruh bangunan ini dijiwai oleh iman yang benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Pada akhirnya, surat An-Nisa meninggalkan kita dengan sebuah pemahaman yang sangat mendalam, bahwa ujian sejati dari sebuah iman itu bukan sekedar hubungan vertikal seorang hamba dengan Tuhannya, tapi pada kemampuannya untuk menerjemahkan hubungan itu menjadi keadilan, kasih sayang, dan perlindungan secara horizontal bagi seluruh umat manusia.